Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih teman-teman semuanya? Dalam video ini, saya akan menjelaskan salah satu submateri dalam materi utama matematika kelas 12, yaitu kombinasi dalam kombinatorik. Nah, sebelum masuk ke materi, perkenalan dulu yuk dengan anggota kelompok kami yang merupakan anggota dari kelompok 5 kelas 1210, siswa UPT SMA Negeri 1 Sopeng. Nah, sebelum masuk ke pembahasan rumusnya, kita perlu tahu nih, apa sih kombinasi itu? Jadi, dikutip dari QMath, kombinasi adalah pilihan yang dibuat dengan mengambil sebagian atau seluruh objek terlepas dari aturannya. Cara pemilihan objek dalam koleksi tersebut tidak mempermasalahkan urutannya. Lambang notasi kombinasi adalah C, jumlah anggota himpunan yang disebut dengan N, dan jumlah objek yang harus dipilih disebut R. Dengan begitu, rumus kombinasi adalah C sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial dikalikan dengan R faktorial. Baik, di sini saya akan paparkan salah satu contoh penerapan kombinasi dalam kehidupan sehari-hari. Misal dari 4 bersaudara yaitu Amar sebagai A, Budi sebagai B, Caca sebagai C, dan Dodi sebagai D. Diundang 2 perwakilan untuk menghadiri rapat keluarga. Maka, ada berapa pilihan perwakilan yang bisa memenuhi undangan tersebut? Lalu, bagaimana jika yang diundang 3 orang dari 4 bersaudara? Dapat dikatakan, objek eksperimen dari kasus di atas yaitu A, B, C, dan D yang diundang perwakilan 2 orang. Dalam kombinasi, jika A dan B dengan B dan A muncul, maka artinya sama saja AB dengan BA. Jadi, jika Amir dan Budi terpilih hadir, tentu saja sama artinya jika Budi dan Amir terpilih karena urutan bukan masalah. Hal yang sama berlaku jika yang diundang 3 orang, jika kombinasi yang muncul CAD dan ACD, maka keduanya sama. Penerapan kombinasi dalam soal peluang biasanya untuk menentukan pemilihan tim atau kelompok, baju, mata pelajaran, ataupun makanan. Langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Terdapat himpunan huruf A, B, C, dan D. Akan dihitung susunan dengan 2 huruf tanpa berurutan. Ada berapa banyak susunan 2 huruf tersebut? Dari soal tersebut, kita bisa menggabungkan dengan manual menjadi AB, AC, AD, BC, BD, dan CD. Namun, jika menggunakan rumus, 4 dikategorikan sebagai jumlah seluruh objek yaitu N, dan 2 dikategorikan sebagai susunan 2 huruf dari objek tersebut yaitu R. Maka, jika dimasukkan ke dalam rumus menjadi C sama dengan 4 faktorial dibagi dengan 4 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial yang mendapatkan hasil jawaban yaitu 6. Maka dari itu terdapat 6 susunan 2 huruf dari jumlah objek yang ada. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Di suatu ujian, setiap siswa harus menjawab 4 dari 7 soal yang ada. Jika seorang siswa secara acak memilih soal untuk dikerjakan, berapa banyak cara atau pilihan soal yang bisa dikerjakan siswa tersebut? Dari soal tersebut diketahui bahwa jumlah soal keseluruhan ada 7, sehingga 7 diberikan predikat N. Sedangkan 4 soal yang harus dikerjakan dalam 7 soal tersebut diberikan predikat R. Sehingga ketika dimasukkan ke dalam rumus, C sama dengan 7 faktorial dibagikan dengan 7 dikurang 4 faktorial dikali 4 faktorial yang menghasilkan jawaban 35. Maka dari soal kedua tersebut ada 35 cara atau pilihan soal yang bisa dikerjakan oleh siswa tersebut. Baik, mungkin cukup sekian materi pembelajaran yang telah saya paparkan tadi. Semoga materi tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.